Selamat siang Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Semua baik-baik aja? Ya, puji Tuhan. Hari ini 31 Oktober atau hari terakhir di bulan Oktober ya. Besok kita udah masuk bulan November. Ya, nggak terasa kita akan selesaikan tahun ini. Tahun yang berat, tetapi saya percaya karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan, pelan-pelan kita bisa selesaikan tahun ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu tentang baik dan terpuji. Baik dan terpuji. Ada yang bilang yang baik belum tentu terpuji, yang terpuji nggak selalu baik. Orang sampai sinonimkan dengan makanan, yang enak belum tentu sehat, dan sehat itu belum tentu enak katanya. Ya. Gimana saudara? Sehingga pilihannya, saudara mau makanan enak atau makanan sehat? Kalau saya mau dua-dua, enak dan sehat. Hidup ini juga sama saudara, kita mau melakukan yang terbaik tapi yang terpuji. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan manusia, menurut Maslow adalah ingin dihargai, ingin dianggap bernilai, ingin dianggap berharga. Karena itu kita semua ingin dipuji. Jadi kalau ada orang memuji kita, kita pasti senang. Setuju saudara? Kita suka dipuji. Jangan katakan, wah saya nggak suka dipuji. Enggak. Semua kita kalau ada pujian dari orang, orang katakan, aduh makasih bu, makasih pak, aduh bapak baik deh, ibu baik. Waduh gara-gara ibu ada rasanya gimana ya? Gitu. Ya kita jadi ikut senang. Waduh ternyata saya berarti bagi dia ya. Itu hal yang wajar, sangat normal saudara. Itu kebutuhan kita. Bahkan kalau saudara ingat, saya pernah katakan pada kita sebenarnya kebahagiaan bukan ketika kita dikasihi, tapi ketika kita mengasihi. Ada objek yang kita kasihi, itu buat kita sangat bahagia. Ada sesuatu yang kita senangi, ada sesuatu yang kita sayangi. Karena kalau orang menyayangi kita, itu kadang-kadang kita belum tentu kita tahu kalau orang sayang sama kita, belum tentu kita tahu kalau orang suka sama kita. Tapi kalau kita suka sama orang itu buat kita semangat dalam hidup, betul nggak? Semangat dalam hidup ini. Kenapa? Ada objek yang kita rindukan, ada objek yang kita sayangi. Saya ingat saudara beberapa tahun yang lalu, ketika saya ada tugas lah ke salah satu kota di Amerika itu, kemudian di satu gereja saya diajak nginap di salah satu jemaat begitu. Sepanjang jalan dia cerita. Saya kira yang cerita itu anaknya atau siapa. Ternyata enggak, dia bilang pintar ini semua. Terus sampai di rumah, itu nama anjingnya. Memang pintar sih, lihat kan pintar kan. Aduh, bahkan ketika Natal tiba, dia kirim sekat, termasuk nama anjingnya pun ada di situ. Wow, saya bilang. Tapi saya lihat dia, ya karena ada objek yang dia sayangi, hidup mereka bahagia, hidup mereka senang banget. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud membahas itu berlama-lama masalah anjing enggak saudara, karena lagi viral sekarang ini. Ya oke. Tapi saya ingin kembali mengatakan bahwa hidup baik dan terpuji itu penting bagi kita. Saya ingin ajak kita melihat dalam Alkitab di Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 6, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam, berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, peristiwa ini mungkin saudara sudah tahu, tapi saya ingin kita coba belajar apa sih yang dimaksud dengan peristiwa ini. Saudara tahu, Alkitab mengatakan semua tulisan yang diilhamkan Allah, artinya semua tulisan yang dimuat dalam Alkitab bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan menuntun orang kepada kebenaran. Jadi tidak ada satu bagian di Alkitab itu yang tanpa arti, tanpa makna. Karena itu saya juga meyakini bagian ini pun kita perlu belajar sesuatu dari bagian ini. Perhatikan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang wanita kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Saudara-saudara,
Minyak wangi yang mahal, dalam kitab lain dikatakan ini minyak narwastu yang mahal. Bahkan ditulis juga di sana yang berharga 300 dinar. Harga minyak ini 300 dinar. Saudara mungkin kalau sekarang lihat dinar, mungkin saudara terbawa dinar Palestina ya, atau dinarnya Israel. Tetapi kalau dinar masa lalu, disetarakan sekarang saya hitung-hitung kira-kira kisaran 30 juta. Saudara bisa bayangin, saudara punya minyak wangi 30 juta. Saya kira makanya juga hemat luar biasa. Mungkin saudara mau tetesin aja, saya cuma dicium aja simpan lagi gitu ya. Gimana, saudara punya minyak 30 juta? Kalau saudara punya, bolehlah tunjukin saya. Tunjukin aja, saya nggak minta. 30 juta, katakanlah minyak 30 juta. Nah saudara, kita kembali pada kisah ini. Datanglah seorang perempuan kepada, jadi ketika Yesus duduk makan, tiba-tiba seorang wanita datang bawa minyak dalam satu botol kecil. Dan dia pecahkan botol, dia buka botol, dia tuang minyak itu ke kepala Yesus. Saudara, mungkin kita bertanya, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Mengapa? 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 Saudara, memang dalam Alkitab minyak itu kalau taruh di kepala berarti mengurapi. Mengurapi, Yesus diurapi oleh dia. Biasanya dalam Alkitab kalau pengurapan itu raja atau nabi atau imam, yang penting orang-orang khusus. Nanti kalau kita lihat ternyata Yesus katakan dia mengingat penguburanku. Artinya apa? Bahwa wanita ini ternyata paham betul Yesus ini adalah seorang Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia lakukan itu. Tetapi saudara tahu, untuk berbuat yang baik dan terpuji itu enggak mudah. Yang pertama adalah dianggap orang pemborosan. Lihat, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin artinya apa? Uangnya ini lumayan loh, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk orang-orang miskin. Memang, kalau tadi saya katakan umpamakan harganya 30 juta, memang 30 juta kalau dibagikan kepada orang-orang miskin terasa banget, betul nggak? Kalau dibagi 500 ribu aja terasa banget. Bantuan langsung tunai sekarang aja berapa itu terasa banget bagi orang-orang miskin. Dianggap pemborosan. Kenapa sih sejumlah ini hanya dituang di kepala Yesus, kok nggak dibagi-bagi? Yang menarik bagi saya adalah, kalau saya coba misalkan bawa ke dunia kita masa kini. Harusnya sebelum dia buat begitu, tanya-tanya kita dong, ya kan? Tanya-tanya kita dong. Kira-kira minyak ini bagusnya diapain ya? Bagusnya dituang langsung atau dijual atau gimana ya? Nah saudara-saudara, supaya apa? Supaya nggak dianggap kita melakukan sesuatu yang boros, yang mubazir. Salah satu masalah bagi kita yang kadang-kadang menghalangi kita berbuat kebaikan adalah karena takut apa kata orang. Betul? Karena takut apa kata orang. Nanti apa kata orang? Aku buat begini apa kata orang? Kira-kira bagus nggak menurut kata orang? Itu yang seringkali jadi persoalan ketika kita ingin melakukan kebaikan. Betul nggak? Apa kata orang? Karena sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Saudara, saya coba berpikir begini. Saya tidak terlalu pusing apa kata orang, karena setiap orang berhak memberikan penilaian. Tetapi keputusan saya juga harus bertanggung jawab bukan tidak peduli, tanpa harus mengikuti kata orang. Misalnya ada satu objek saudara, kalau orang katakan ini bagus, ya udah bagus bagi Anda. Bagi saya belum tentu. Ya harga juga pendapat saya, kalau saya katakan itu belum tentu bagus. Sebaliknya, kalau saya katakan bagus, Anda kan nggak bagus, nggak masalah. Nangkap maksud saya saudara?
Tapi sering sekali kita melakukan sesuatu hanya mengikuti apa kata orang. Kira-kira apa pikiran orang. Akhirnya yang kita nggak baik pun nggak berani kita lakukan. Hanya karena apa kata orang. Orang katakan boros. Tapi kalau kita lihat bagi wanita ini untuk Tuhan tidak ada yang boros. Kenapa? Dia berikan untuk siapa? Yesus. Enggak ada kata boros. Orang mungkin katakan boros, tapi bagi dia enggak. Satu contoh misalnya, saudara ditanya orang, mau kemana? Oh saya mau ibadah, mau ke gereja. Ngapain? Lebih baik kita duduk-duduk sini nongkrong, ini minggu loh, hari libur loh. Kan enggak kerja, kan cuma sekali seminggu kita libur. Ngapain buang waktu ke gereja? Ada yang bilang begitu kan? Kan lebih baik kita nongkrong. Lebih baik kita ini, lebih baik kita ini. Saudara-saudara, saya katakan kalau orang di kampung misalnya, orang ke gereja, bapak-bapak ke gereja itu dianggap cengeng. Kenapa? Biasanya ibu-ibu ke gereja, bapak-bapak nongkrong di warung, main catur, main kartu. Saudara-saudara, orang katakan gereja itu boros. Boros. Tapi bagi orang yang enggak. Saya tidak sedang memboroskan waktu saya di gereja, tapi saya sedang melakukan yang baik. Amin. Wanita ini katakan itu dalam hatinya. Orang katakan untuk apa pemborosan ini? Orang gusar. Yang melakukan wanita itu yang gusar siapa? Orang-orang. Sering juga terjadi saudara. Ketika kita melakukan sesuatu dan orang lain gak bisa melakukan, kita dipersalahkan. Atau orang sengaja bilang begitu supaya akhirnya dia dianggap bukan karena nggak mau ngasih loh, bukan karena nggak mau memberi loh, tapi memang saya nggak mau boros kayak orang itu. Nah, coba saudara lihat, inilah hidup, inilah hidup. Makanya hidup ini harus sangat-sangat bijaksana saudara. Karena kadang yang kita anggap baik belum tentu baik bagi orang. Dianggap pemborosan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa pemborosan? Untuk apa yang dilakukan? Untuk apa? Saudara-saudara, kadang-kadang ya saya singgung sedikit. Misalkan kita sekarang pakai Videotron seperti ini ya, keren nggak? Tapi saudara juga tahu harganya kan? Orang bilang, aduh untuk apa buang duit segitu banyak? Saya kalau ketemu dengan teman-teman pendeta misalnya, ketika mereka tanya, kalian di mall berapa sih bayar sewa? Saya bilang, ya sekian. Hah? Untuk apa? Di desa itu 1 bulan kalian sewa gereja, udah bangun 1 gereja loh. Dia bilang, jadi setahun kalian itu udah bangun 10 gereja di desa. Iya. Masalahnya kami nggak di desa tinggalnya. Dia nggak pemborosan, betul nggak? Masa kita mau kebaktian harus pergi ke sana, perjalanan 2 jam? Mau saudara? Hanya supaya nggak boros. Nah saudara-saudara, kita hanya mengatakan enggak. Bagi kami untuk Tuhan enggak ada istilah boros. Setuju saudara? Enggak ada pemborosan. Untuk Tuhan kok boros? Enggak. Ini yang pertama saudara yang jadi kendala. Tetapi untuk yang terbaik dan terpuji, kalaupun orang katakan pemborosan enggak masalah. Sebab bagi saya enggak ada yang boros bagi Tuhan. Mau memberikan persembahan Tuhan, nggak ada yang boros. Nggak ada yang boros, nggak ada yang boros. Yang kedua saudara kalau kita pahami, Yesus katakan begini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Nah kata baik bagiku inilah dalam terjemahan lain di Alkitab dipakai istilah Yesus tahu pikiran mereka, lalu ia berkata, mengapa kalian menyusahkan wanita ini? Ia melakukan sesuatu yang baik dan terpuji. Baik dan terpuji untukku, kata Tuhan. Dari sini sambil tema khotbah. Baik dan terpuji. Jadi Yesus memberikan penilaian yang orang katakan wanita ini boros, tapi Tuhan katakan enggak, dia melakukan yang baik dan terpuji. Baik dan terpuji. Ini saya katakan di awal tadi. Orang bilang yang baik belum tentu terpuji, yang terpuji belum tentu baik, tapi perbuatan orang dinilai Yesus sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Baik dan terpuji. Luar biasa. Apalagi yang berikan penilaian Yesus.
Jadi saudara, fokusnya kita itu Tuhan ajalah, bukan manusia. Saudara masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu saya katakan begini. Yesus langsung mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kamu mendapat upah. Sebab kalau kamu lakukan sesuatu untuk manusia, maka engkau kehilangan upah dari Bapa di sorga. Upahmu hanya dari pujian manusia. Artinya saudara siap nggak? Yang ketika saudara melakukan yang baik, orang nggak memuji. Tapi saudara yakin itu Tuhan memuji saudara. Saudara siap nggak? Tapi seringkali kita kehilangan upah dari Bapa hanya karena pengen dipuji orang. Seandainya barangkali tadi diikutinya cara berpikir orang-orang, oh iya ya, aku jual 30 juta dapatnya. Oke, yuk pergi kita. Kemana kita pergi yuk? Oh ada di sana kelompok orang yang susah. Yuk kita bagi-bagi sembako di sana. Ayo kemana lagi? Bagi-bagi sembako. Waduh, apalagi langsung bawa wartawan, masuk media. Atau tidak langsung posting saudara. Langsung apalagi sekarang diviralkan, ya kan? Apalagi saudara hanya untuk konten. Wow. Saudara-saudara, tapi Tuhan sedih. Aduh, kasihan kamu. Kamu anggap itu baik, ternyata enggak terpuji. Itu baik tapi enggak terpuji. Paham maksud saudara? Yang kau lakukan baik kata, tapi enggak terpuji. Tapi wanita ini, Tuhan tahu pikiran mereka dan Tuhan tahu motif perempuan. Sehingga saudara-saudara, ternyata yang terbaik dan terpuji itu, ini masalah kesempatan. Lihat, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Kata selalu ada padamu. Ada hal-hal yang selalu bisa kita kerjakan, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Sehingga wanita ini saudara tahu, dia gunakan kesempatan ketika ketemu Yesus. Karena Yesus gak selalu bisa ditemui oleh dia. Dan kalau kita lihat berikutnya, Yesus gak lama lagi akan disalibkan. Sehingga dia gunakan kesempatan itu. Artinya apa saudara? Berbuat baik itu momentum, kesempatan. Enggak setiap waktu kita dapat kesempatan berbuat yang baik. Tidak selamanya ada kesempatan berbuat yang baik. Saudara, ada pepatah orang Batak. Dalam bahasa Bataknya itu kira-kira terjemahannya begini. Sakit kita ditolak meminta, lebih sakit ketika ditolak memberi. Bisa nangkap? Saya nggak perlu bilang bahasa Bataknya, saya ngerti bahasa Batak. Ya, tapi sakit ditolak meminta, lebih sakit ditolak waktu memberi. Artinya begini, saudara bayangin, saudara punya sesuatu, saudara kasih orang, aduh maaf ya, udah nggak perlu, udah cukup. Aduh maaf ya, lagi nggak butuh. Gimana kira-kira? Saudara sudah beli barang misalnya, kasih dia, aduh maaf saya nggak bisa terima, maaf ya. Kira-kira barang mau dikemanain saudara? Nggak ada nilainya, betul nggak? Semahal apapun ini, tapi ketika ditolak orang yang mau menerima, ini jadi nggak ada nilainya. Betul? Ketika engkau kasihkan sama orang lain, mungkin bagi orang itu bernilai, tapi bagi Anda sudah kehilangan nilai. Karena apa? Saudara kehilangan kesempatan. Ada banyak kesempatan untuk Tuhan juga seperti itu saudara. Ketika barangkali saudara ditawarin berbuat sesuatu bagi Tuhan, saudara katakan, aduh maaf saya belum siap. Tapi begitu saudara siap, orang katakan, aduh maaf sudah nggak perlu. Jadi saudara, tolong peka kepada waktunya Tuhan. Tolong peka melihat, kapan saya harus berbuat apa bagi Tuhan? Saya selalu katakan pada saudara, dan saya juga berpikir hal yang sama, kalau ada orang minta bantuan sama saya, itu sebuah kesempatan bagi saya. Masalah saya bisa bantu sepenuhnya atau sebagian itu urusan saya yang tahu kondisi saya. Tapi setidaknya, kalau saya merasa itu kesempatan, saya harus buat sesuatu. Setuju saudara? Karena nggak selamanya ada kesempatan. Ingat, konteksnya ini Tuhan. Konteksnya ini bukan orang miskin. Orang miskin selalu ada padamu. Kapan aja kita bisa pergi. Tapi ada waktu-waktu untuk Tuhan
yang kita nggak punya kesempatan. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ini saya katakan tadi. Ini sebuah kesempatan, nggak semua orang punya kesempatan. Karena itulah ketika Yesus sedang makan, orang banyak sedang asik makan. Wanita ini tahu apa yang mau dilakukannya. Karena ini sebuah kesempatan. Ini sebuah kesempatan. Saudara-saudara, kalau kita kembali ke Alkitab dalam Efesus pasal yang kelima contohnya ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudara tahu waktu yang ada itu kairos, momentum, kesempatan. Karena hari-hari ini jahat. Hari-hari maksudnya hari-hari ya. Dari Senin sampai Minggu, balik lagi ke Senin sampai Minggu, balik itu hari-hari. Tapi di tengah-tengah hari-hari itu ada kesempatan dibuka Tuhan. Satu contoh, ibadah hari Minggu. Bagi saudara ini kesempatan atau bukan? Saudara katakan, ya minggu depan masih ada, iya. Tapi waktu hari ini nggak sama dengan minggu depan. Betul? Saudara harus peka pada hal itu. Karena itu saudara, saya percaya Tuhan memberikan apresiasi bagi saudara yang berani memberi waktu untuk Tuhan. Walaupun hari Minggu aja. Itu pun berharga bagi Tuhan. Karena apa? Saudara ambil kesempatan. Barangkali tadi saudara mau melangkah ke sini, ada orang ngajak saudara ke sana kemari, buat ini, buat itu. Enggak, sorry, aku ke gereja dulu ya. Ke gereja, kalau masih sempat nanti aku datang. Saya kira ini perbuatan baik. Saya kadang berkata begini, aduh maaf Pak, saya enggak ke gereja karena ada tamu. Saya bilang, kenapa tamunya ngajak ke gereja aja? Kristen enggak? Kristen, kok ngajak ke gereja? Ya enggak enak loh, kok enggak enak sih? Kenapa enggak gereja Bu? Oh lagi ada urusan Pak. Kenapa? Berarti saudara yang ke gereja enggak ada urusan. Ya enggak ada tamu gitu ya. Wah kasihan banget Tuhan. Ketika saudara enggak ada kerjaan baru datang pada Tuhan. Wow kasihan ya. Masa Tuhan dapat waktu yang sisa-sisa begitu sih? Tega ya. Gimana saudara? Harusnya saudara katakan enggak sebentar ya. Enggak lama kok, 1 jam aja saya di gereja. Enggak lama, tunggu saya. Ini kesempatan bagi saya loh. Kesempatan bagi saya. Harus berani saudara. Itu yang baik dan terpuji. Baik dan terpuji, ini kesempatan. Ada banyak hal, wanita dia tahu, ini kesempatan bagi saya. Sehingga nilai harga enggak peduli dia. Ini kesempatan. Ini kesempatan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kalau kita lihat saudara, lihat. Yang terbaik dan terpuji ini memberi efek jangka panjang. Apa maksud saya dengan kalimat itu? Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara tahu peristiwa terjadi 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus. Tapi sampai sekarang kita masih ingat dia. Tidak disebut nama wanita ini. Tapi paling tidak kita tahu ada seorang wanita yang berani berbuat tindakan yang baik dan terpuji. Mengingat dia, jangka panjang saudara. Saudara-saudara, bapak saya pendeta di Tebing Tinggi, kota Tebing Tinggi. Nah kami itu bersaudara 11 dan rata-rata kami selesai SMA itu ya merantau. Kuliah rata-rata ke Jawa gitu ya. Sehingga kami tidak tahu perkembangan di tebing itu, saya orang tebing, nggak tahu perkembangan di sana seperti apa orang tua kami. Tapi kadang-kadang kalau kami lagi pulang, ada acara dan sebagainya, orang kampung cerita, orang tebing cerita. Satu ketika ada orang tebing cerita sama saya begini, kami nggak akan pernah, orang tebing nggak akan pernah lupa orang tua kalian. Saya bilang kenapa? Dia bilang begini, satu ketika kita mau acara Natal Oikumene di But Lapangan Merdeka, tiba-tiba turun hujan. Tahu Pak Pendeta Simamora, tiba-tiba dia angkat tangan, dia berdoa, hujan berhenti. Dia bilang itu semua terkagum dan terdiam. Dan sampai kapanpun itu sejarah yang tidak akan terlupakan. Wow, saya bangga. Ternyata Bapak saya pernah melakukan sesuatu yang diingat orang. Untuk jangka panjang. Apa mau saya katakan di sini? Perbuatan baik dan terpuji
yang kita lakukan itu akan diingat untuk jangka panjang. Amin, saudara. Seandainya saya bertanya pada saudara, ada enggak perbuatan baik dan terpuji saudara yang akan diingat orang? Sudah ada belum? Ada enggak? Bukan hanya di generasi kita, tapi mungkin anak-anak kita. Ketika satu ketika anak kita ketemu dengan orang yang mengenal kita, dia kata, wah papa kamu itu saya gak bisa lupa. Pernah satu ketika bla bla bla. Waduh, nggak akan pernah kita lupa papa kamu. Mama kamu kami nggak pernah lupa. Pernah satu ketika bla bla bla. Wow, jadi bahan cerita. Atau mungkin cucu kita satu ketika dikatakan, opa kamu itu, kakek kamu itu, wow, pernah bla 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 bla. Jadi bahan cerita. Atau mungkin jadi masuk dalam sejarah. Saudara-saudara, baik dan terpuji punya efek jangka panjang. Oleh karena itu saudara, mau orang bilang boros gak masalah. Sebab saya berpikir jangka panjang. Ternyata gak boros kan. Dengan 30 juta cerita dikenang sampai berabad-abad. Boros gak tuh? Enggak. Enggak saudara. Enggak boros. Untuk dikenang sampai berabad-abad. Enggak boros saudara. Nama baik. Karena ini akan punya efek. Saya bicara dalam konteks kita keluarga misalnya. Satu ketika kalau anak kita ada kesulitan, hanya karena orang ingat perbuatan baik kita, orang bisa loh tolong anak kita. Betul? Aduh, saya kenal bapak kamu, saya kenal mama kamu, saya kenal kakek kamu. Aduh, kamu kenapa dek? Kamu kenapa nak? Udah saya bantu kamu. Bukan karena lihat cucu kita, tapi karena lihat perbuatan baik kita di masa lalu. Efek jangka panjang. Berkat jangka panjang. Tidakkah kita pingin seperti itu saudara? Karena itu saudara pastikan dalam hidupmu engkau berbuat yang baik dan terpuji. Pastikan. Enggak peduli ketika engkau melakukannya apa kata orang. Tapi karena engkau berpikir jangka panjang, engkau katakan inilah momentum. Inilah kesempatan bagiku untuk berbuat untuk jangka panjang. Orang katakan boros, katakan enggak. Sebab aku sedang investasi untuk jangka panjang. Amin saudara. Mari coba kita renungkan kebenaran ini saudara. Baik dan terpuji. Apakah engkau sudah punya atau ada berapa banyak perbuatan baik dan terpuji yang engkau yakin diingat orang untuk jangka panjang dari hidupmu? Apa yang bisa kau lakukan? Dan saudara-saudara kalau kembali ke Alkitab, kenapa Alkitab selalu mengatakan Abraham, Ishak, Yakub. Janji Allah sebenarnya pada Abraham. Tetapi karena mengingat Abraham, Tuhan berkati Ishak. Karena mengingat Abraham, Tuhan berkati cucunya Yakub. Karena mengingat Abraham, Tuhan berkati cicitnya Yusuf. Betul? Karena apa? Efek jangka panjang. Ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kampungnya, dia berani keluar. Dia nggak menikmati pada masanya. Tapi generasi berikutnya menikmati pada masanya mereka. Tuhan Yesus memberkati kita.